adalah sebuah seni untuk mencipta manusia beretika. Frederick Hegel. Saya, Lalu Teguh Darmawangsa, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lombok Tengah, SD Negeri Separu, akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 di sekolah SD Negeri Separu, di mana hari ini saya akan mewawancarai ibu kepala sekolah saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Pagi ini saya kebetulan ada tugas dari pendidikan guru penggerak, di mana hari ini saya untuk menuntaskan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, di mana saya harus mewawancarai kepala sekolah di sekolah asal saya. Tujuannya apa? Yaitu untuk saya mendapatkan ilmu bagaimana teknik atau kebijakan-kebijakan di dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah. Itu tujuannya pada pagi hari ini. Yang namanya seorang kepala sekolah tentunya selalu memberikan keputusan atau kebijakan, entah itu kebijakan yang berpihak kepada murid, kebijakan yang berpihak pada guru, ataupun kebijakan yang berdampak kepada sekolah yang dia pimpin. Selama ini, pernahkah ibu kepala sekolah menemukan kasus yang membuat ibu kepala sekolah itu bimbang atau dilema di dalam menentukan keputusan atau kebijakan apa yang akan ibu ambil? Selama saya jadi pemimpin, jadi kepala sekolah di sini sudah hampir 7 tahun, saya menemukan masalah dan kasus seperti itu. Yang masalah dilema etika. Dilema etika. Iya, dalam masalah di sekolah saya. Banyak kasusnya di sini, banyak sekali, tapi mungkin Nanda butuh berapa kasus untuk saya bertanya. Satu kasus ya, satu kasus. Di sini saya memiliki kasus tentang tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu, beliau ini cuma punya masalah buat saya itu pendidikannya. Pasti pendidikannya bukan S1. Sementara sekarang itu pemerintah itu diharuskan bahwa tenaga kerja kependidikan itu harus S1. Terus bagaimana cara saya saat ini untuk menyelesaikan masalah dilema etika ini buat saya di sekolah ini? Pertama-tama saya itu mempelajari masalahnya dulu, terus saya itu memberikan kesimpulan pada kasus yang terjadi di sekolah saya itu, dengan saya mengutamakan keadilan, kejujuran untuk tenaga kerja di sini. Begitu, Pak Doro. Bisa diceritakan sedikit kaitannya dengan tenaga kependidikan yang tadi Ibu singgung? Iya. Kan tadi Ibu bilang dia pendidikannya SMA. Kemudian terus kenapa sampai Ibu bingung dengan pendidikannya dia itu? Dulu beliau datang melamar di sini itu dia pendidikan SMA, tetapi dia menjadi guru di sini. Dia jadi guru, jadi ya? Guru, iya. Dia jadi guru. Jadi guru pendidikan olahraga, Guru kesehatan, kesehatan. iya, dia di sini. Nah, berdasarkan hasil saya rapat waktu bulan September tanggal 5, saya rapat kepala sekolah, ditekankan sama pemerintah, terutama dinas di kabupaten dan narkoba di kecamatan itu, kualifikasi pendidikan untuk tenaga kerja didik di sekolah itu harus S1. Harus S1. Harus S1. Harus pendidikan S1. Aturan ya. Aturan. Harus S1. Harus S1. Sedangkan
Dia ini masih SMA. Masih SMA, masih SMA. Yang menjadi dilema buat saya itu, beliau ini kalau dalam praktek mendidik anak-anak dalam olahraga itu sudah lebih dari S2, pendidikannya sudah bisa semua. Pengetahuan dan pengalamannya. Pokoknya terima kasih dalam melatih, mendidik anak-anak atau mengikuti kegiatan apa saja tentang olahraga dia kuasai semua. Saat itu. Berarti dari segi disiplin ilmunya dia sudah punya ilmu itu. Cuma secara administrasi ijazahnya dia tidak membolehkan dia tidak memenuhi syarat. Aturan yang terbaru ini. Itu yang membuat ibu dilema di dalam mengambil keputusan. Berdasarkan apa yang saya dapat, memang dilema etika. Iya. Karena ada prinsip keadilan melawan rasa kasihan. Iya. Di mana kita harus menerapkan keadilan itu karena berlaku untuk semua guru harus satu. Di satu sisi kita kasihan, betul. Sedangkan di sisi lain ilmu dan kemampuannya itu hampir setara atau melebihi. Iya, hampir setara atau melebihi. Membimbing anak. Iya. Kemudian sampai di ujung keputusan apa yang ibu ambil dari kasus yang tadi itu? Untuk saudara Bapak Guru ini, namanya Bapak Guru ini lalu Dede Putra Santana namanya. Iya. Saya memberikan keputusan, mudah-mudahan keputusan itu yang terbaik buat anak ini. Beliau itu mau saya hentikan untuk bekerja di sini, jasanya sudah banyak. Saya mengambil keputusan mengangkat beliau itu sekarang mulai tahun 2025 ini saya memberikan tugas lain yaitu menjadi tenaga administrasi di sekolah ini. Karena saya mau dikasih SK atau saya mau pecat dia untuk kerja di sini, kasihan dia. Pertama, anak ini tidak memiliki 2 orang tua. Dia tinggal numpang di rumah kakaknya. Kakaknya juga orang tidak ada, Pak. Ya, dia tidak memiliki kemampuan untuk menyekolahkan adiknya. Tak ada di sana. Udah tiang tanya termisuri juga sama saudara-saudaranya bisa kali sekolah kita tidak mampu ya, Pak. Makanya yang keputusan saya itu mengangkat beliau ini, Pak Dede ini menjadi tenaga administrasi di sekolah SD Semparu. Berarti Pak Dede ini mendapat kesempatan tetap berada di SDN Semparu, namun dia sebagai tenaga administrasi. Ya, siapa tahu yang namanya manusia, ada rezeki bisa dia kuliah, gitu. Amin. Mudah-mudahan. Baik. Sebelum ibu mengambil keputusan, langkah-langkah atau prosedur apa yang ibu lakukan dulu sebelum ibu mengambil sebuah keputusan? Banyak sekali langkah-langkah. Yang pertama belum saya mengambil keputusan. Langkah pertama itu memecat si dasarnya. Setelah itu baru saya cari langkah-langkah yang benar. Saya teliti dulu tentang kehidupannya, tentang keluarganya, dia itu orang ada atau apa. Nah setelah saya tentang itu, baru saya yang kedua juga langkah saya di sini itu melihat anak ini bisa pegang laptop. Nah itu yang membuat saya berdiam. Yang lihat dia bisa laptop, bisa kerja administrasi, itu membuat keputusan itu dengan langkah yang saya lihat itu, makanya saya dia menjadi tenaga administrasi sekolah ini. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini membantu Anda dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus dilema etika? Ada. Bisa diceritakan siapa? Sebelum saya ngambil keputusan, biasanya cari guru senior di sini. Ya, saya cari beliau itu namanya Haji Lagisma. Ya, saya temui beliau bagaimana dengan Pak ini, yang ini saya ceritakan semua itu. Rencana saya dia itu karena tidak ada S1-nya, pendidikan S1-nya saya angkat. Oh itu bagus. Dia juga berikan informasi, dia kuasai laptop, dia bisa kerja administrasi. Dari semua hal yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari keputusan dilema etika tadi?
Iya. Pertama, pembelajaran yang saya ambil hikmah di balik kejadian ini. Pertama, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan tenaga kerja muda di sini. pertama saya lihat mereka datang itu karena sehat jasmani rohani ya, yang percaya dan rohani, orang yang normal gitu. Yang kedua itu saya harus melihat pendidikan beliau gitu, apa pendidikannya, keahliannya apa, skillnya apa gitu. Dia dikuasai untuk dan sesuai kebutuhan sekolah. Nah, jadi saya mengambil tenaga kerja itu sesuai kebutuhan sekolah. Jadi punya pengalaman dari hal itu. Makanya gitu, yang sesuai dengan kebutuhan sekolah itu pengalaman gitu. Cara mengambil tenaga kerja itu harus kita lihat skill mereka, bagaimana mereka kualitas pendidikannya seperti apa, harus sesuai aturan pemerintah gitu. Harus minimal S1. Berarti dari pengalaman Ibu, pelajaran yang dapat diambil adalah suatu mempekerjakan, ya kita bilang atau merekrut seseorang atau ada orang yang melamar di sekolah ini. Yang pertama dia harus sehat secara jasmani, jasmani rohani. Kemudian dari segi pendidikan ya, harus sudah sesuai dengan aturan, dalam artian mungkin di sekolah dasar minimal S1, kemudian jurusan yang linier ya. Kemudian sesuai dengan yang sekolah butuhkan. Jadinya supaya betul-betul kita mengangkat tenaga pendidikan itu sesuai dengan kebutuhan sekolah. Terima kasih, itu saja yang saya tanyakan pada kesempatan ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya peroleh dari wawancara ini menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi saya pribadi dan berguna juga bagi orang lain. Terima kasih atas waktunya Ibu. Mohon maaf telah mengganggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa